Assalamualaikum Bu, apa kabar hari ini sehat? Waalaikumsalam Pak Ajis. Alhamdulillah Ibu lagi sehat. Gimana atuh Pak Ajis? Pak Ajis sehat? Alhamdulillah Bu ya, hari ini sehat kan Bu ya. Alhamdulillah juga saya senang Bu ya mendengar Ibu bisa sehat kan Bu. Mudah-mudahan kita terus diberikan sebuah kesehatan ya Bu. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Ya. Alamin. Nah, namun Ibu selain daripada sehat, saya melihat raut wajah Ibu nih sedikit kebingungan nih Bu. Apakah ada permasalahan Bu? Pak Ajis bisa mendebak ya mimik raut muka Ibu. Iya Pak Ajis, memang akhir-akhir ini Ibu ada sedikit problem ya di sekolah, di mana problem tersebut belum Ibu sampaikan kepada siapapun ya. Nah untuk itu, karena Pak Ajis bisa menebak mimik muka ibu-ibu yang kayak lagi punya masalah, alhamdulillah Pak Ajis kalau memang Pak Ajis bisa diajak ngobrol sama ibu, kita curhat, kita sharing. Iya, baik Bu ya. Jadi apa Bu yang bisa saya bantu Bu ya? Dan kira-kira apa Bu tujuan Ibu nanti di akhirnya dari hasil pembicaraan ini? Tujuan ibu di akhir obrolan kita ini, mudah-mudahan ibu bisa mendapatkan solusi ya dari permasalahan yang ibu hadapi. Iya. Iya, Dan ibu bisa iya. menyelesaikan masalah yang ibu hadapi tersebut. Iya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahan masalahannya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Amin, Jadi amin. permasalahannya seperti apa Bu yang sedang Ibu alami pada saat ini? Begini Pak Ajis, ibu jelaskan dulu ya inti permasalahannya. Ini ibu bercerita dulu ya. Beberapa bulan ke belakang di akhir menjelang resepsi kenaikan kelas ya. Biasanya kan kita dikumpulkan oleh kepala sekolah untuk mengadakan musyawarah menjelang resepsi kenaikan kelas tersebut ya. Nah, kita semua dikumpulkan oleh kepala sekolah dan kebetulan dalam forum musyawarah tersebut kita diberi tugas masing-masing oleh kepala sekolah, tapi kepala sekolah ibu tidak dia langsung menugaskan seseorang, misalkan si A tugasnya sebagai ini, si B sebagai ini, si C sebagai ini, tidak. Kepala sekolah mengembalikan kepada rekan guru semua. Silahkan mengambil tugas yang kita mau, yang kita sanggupi begitu. Nah, akhirnya dari kesepakatan tersebut, rekan ibu semua mengambil tugas masing-masing sesuai dengan keinginannya. Namun, ada salah seorang rekan ibu yang tidak diberikan tugas tersebut ya, karena ibu berencana dalam kegiatan kenaikan kelas tersebut banyak sekali kegiatan yang akan dilaksanakan, baik itu penampilan siswa berupa tarian, nyanyian, dan segala macam pokoknya di sana ada. Kebetulan salah satu rekan ibu tersebut tidak kebagian tugas. Karena apa? Karena kita semua melihat bahwa rekan tersebut kondisinya pertama dia punya balita ya, punya balita yang masih berusia 4 bulan, sedang repot-repotnya gitu. Makanya kita selaku rekan memberikan keleluasaan kebijakan dia tidak diberikan tugas tersendiri. Namun dampak dari hal tersebut ternyata diterimanya oleh rekan ibu tersebut kurang baik begitu ya. Jadi mencet bahasa Sunda tanah nu asli dipulang sengit panginten gitunya. Padahal kita berniat Iya, baik iya. dia menerimanya kurang baik begitu ya. Nah akhirnya singkat cerita ya, acara resepsi sudah dilaksanakan. Nah setelah resepsi kenaikan kelas dilaksanakan, sampai hari ini ada perubahan sikap yang drastis dari rekan ibu tersebut ya. Nah, bukan ibu saja yang bertanya-tanya, rekan ibu yang lain juga bertanya,
kenapa kok sikapnya seperti itu gitu ya. Biasanya kan Iya. dia tidak seperti itu. Nah, semua rekan juga sekarang bertanya-tanya ya gitu. Cuman dari semua rekan tersebut belum ada yang berani langsung bertanya kepada rekan tersebut begitu Pak Ajis. Nah, apabila mungkin Pak Ajis ada solusi ya atau ada gambaran karena kita sama-sama rekan guru ya, sama-sama Iya. pendidik, ya mungkin Pak Ajis ada gambaran atau solusi bagaimana cara menyikapinya begitu Pak Ajis. Iya. Ya, sebelum ke tahap itu, Ibu, apakah sebelumnya ketika semua guru-guru berkumpul pada saat itu, rekan guru Ibu yang bersangkutan, apakah mengutarakan keinginan atau pendapatnya, Bu, ketika berkumpul kemarin? Nah, waktu berkumpul kemarin emang ya tidak sama oleh rekan ibu semuanya tidak bertanya dulu kepada dia teh misalkan begini, ibu mau memegang tugas apa? Tidak seperti itu. Cuman kita sepakat langsung begini saja ya lah, bertanya kepada beliau itu. Ibu pokoknya mah ibu mah tidak akan dikasih tugas apa-apa. Pokoknya mah ibu mah tugasnya umum ke sana kemari ikut karena kita semua lihat kondisi ibu kasihan repot begitu. Takut Iya. nambah repot lagi sama bawa bayi juga kan sudah repot ditambah tugas ini juga repot. Nah, di forum itu dia menjawab, "Ya tidak apa-apa, terima kasih banyak atas pengertian dari semuanya." Nah, waktu itu dia bilang seperti itu, tapi akhirnya nah iya, Iya. gimana Pak Tapi Ajis? pada saat pelaksanaannya, Bu, itu guru-guru merangkul kembali tidak, Bu, rekan guru yang tadinya tidak kebagian tugas gitu kan, Bu. Takutnya kan mungkin dia lupa atau gimana gitu kan. Sehingga pas pada waktu pelaksanaannya dia hanya diam gitu kan karena lupa tupoksinya atau gimana gitu kan, Bu. Dari rekan-rekan sejawat yang Hmm. Nah, dari rekan-rekan semua itu, alhamdulillah ada ya ngajak juga sama teman tersebut. Ayo, silahkan mau bantu yang tugas yang mana boleh, yang ringan-ringan saja begitu. Tapi herannya kenapa perasaan kita semua sudah baik sama dia ya, tapi kok dia iya, tidak iya. seperti itu gitu menerimanya gitu. Iya. Kalau dari Ibu sendiri, Bu, meresponnya seperti apa, Bu, ketika mempunyai teman yang seperti itu gitu kan, Bu? Kalau bagi ibu sendiri meresponnya Pak Ajis, biasa-biasa saja ya. Cuman ibu juga walaupun dalam hati dalam mulutnya hanya biasa-biasa saja, tapi di hati ibu bertanya-tanya ini sebenarnya ada apa? Tidak mungkin kalau hanya masalah kemarin kepanitiaan kenaikan kelas, ini masalahnya sampai begini. Kemungkinan besar dalam hati ibu bertanya, pasti ini ada masalah lain begitu. Nah, ibu dalam hati berjanji, nanti kalau misalkan ada waktu kita akan ada ibu sendiri ya akan manggil rekan ibu tersebut, kita akan ngobrol berdua gitu secara hati ke hati gitu, empat mata gitu Pak Ajis. Iya. Ya. Lalu, Bu, kira-kira menurut Ibu sendiri ini gambarannya, kira-kira hal apa saja sih, Bu, yang bisa, bukan yang bisa, yang membuat rekan Ibu seperti itu gitu kan. Selain kan dari tadi anggapannya karena kurang kesadaran mungkin ya, Bu, ya, saya simpulkan sedikit. Selain daripada itu, Ibu punya gambaran lain tidak? Apakah dia punya masalah atau apa gitu kan, Bu, di sekitar lingkungan sekolahnya? Kalau di sekitar lingkungan sekolah ibu perhatikan baik-baik saja ya, tidak ada masalah. Apakah itu dengan sesama rekan atau dengan pokoknya dengan elemen yang ada di sekolah tersebut tidak ada masalah. Cuman ibu punya anggapan, wah ini kayaknya punya masalah pribadi gitu. Soalnya dari sebelum kejadian ini dia sering update status masalah dengan suaminya begitu Pak Ajis. Iya. Iya, iya, Ibu. Iya. Oh iya, Ibu. Baik, Ibu. Jadi menurut saya pribadi tentunya Ibu sebagai rekan guru sudah baik tentunya ya, sudah memfasilitasi rekan-rekan guru dalam menyiapkan sebuah program sekolah yang akan dilaksanakan pada nantinya dengan cara berkumpul satu sama lain tentunya. Hanya ternyata kan ada beberapa rekan guru, bukan beberapa, hanya satu orang rekan Hmm. guru yang
saya rasa kurang kesadarannya gitu kan Bu. Iya, Yang tadinya diberikan sebuah kebebasan dalam mhm, artian bukan berarti bebas sebebasnya kan ya Bu iya tadinya. iya iya, Hanya ternyata pemikiran ataupun penilaian dari dirinya merasa bebas ini karena tidak dicantumkan tupoksinya gitu kan Bu ya. iya, mhm mhm mhm, Ya, iya. jadi Bu untuk selanjutnya menurut Ibu diri sendiri rencana apa yang akan Ibu lakukan gitu kan atau laksanakan terhadap guru Ibu atau permasalahan yang sedang Ibu alami ini? Ya, bagi ibu pribadi, yaitu tadi Pak Ajis, insya Allah nanti kalau ada kesempatan lihat situasi yang baik ya, nanti ibu akan dekati rekan ibu tersebut dan kebetulan dia mengajar di kelas 1 ya, mengajar di kelas 1. Nah, ibu punya rencana apabila nanti di minggu yang akan datang kelas 1 kebetulan jam pelajaran agama, nah nanti rekan ibu tersebut akan ibu ajak ngobrol begitu, akan ibu tanya sebenarnya ada apa begitu. Biar hati ibu juga Iya, merasa plong ternyata pertanyaan yang selama ini ada di benak ibu, oh ini ada apa? Nah, mudah-mudahan nanti setelah kita ajak ngobrol mungkin sudah tahu jawabannya ya. Jadi ibu bisa tenang iya. begitu Pak Ajis. Oh, bagus sekali Ibu ya. Rencananya memang sangat perlu sekali Bu ya obrolan dari hati ke hati tentunya. Apalagi dalam ruangan yang hanya dua orang ataupun hanya obrolan secara empat mata mungkin Bu ya Iya. lebih mengena gitu kan Nah, apa iya. yang permasalahan yang terjadi, kemudian obrolan-obrolannya lebih tersampaikan gitu kan Bu. Nah, Dibandingkan begitu. sekarang mungkin di depan forum guru tersebut merasa malu atau merasa Hmm, gimana gak enak gitu kan ketika hmm. ngobrol berdua biasanya lebih cair gitu kan Bu ya. Nah, iya seperti itu Pak Iya, Ajis tujuan ibu ya. iya. Iya. Selain daripada itu Bu, lalu kira-kira apa lagi Bu yang akan Ibu lakukan gitu kan? Atau ada hal lain tidak? Nah, karena kita sudah berkomitmen ya dengan rekan guru Iya, yang lain, karena ini perubahan sikapnya itu bukan hanya ditujukan kepada ibu sendiri saja, tapi juga kepada rekan yang lain begitu. Nah, ini hasil dari obrolan ibu dengan rekan yang lain, ibu yang dikedepankan terlebih dahulu untuk mengadakan pendekatan dengan rekan ibu yang bermasalah dengan ibu tersebut iya, begitu. Nah, nanti apabila misalkan setelah diadakan pendekatan oleh ibu dan hasilnya masih kurang baik, nah langkah selanjutnya mungkin ibu akan mengadakan musyawarah langsung dengan kepala sekolah begitu. oh iya Ibu. Bagus sekali Ibu ya rencana yang akan Ibu lakukan nantinya ya. Mudah-mudahan lancar tentunya Ibu ya. Dari Amin, hasil amin. pembicaraan sampai ini Bu, gimana perasaan Ibu sekarang? Apakah sedikit lega atau gimana Ibu ya? Alhamdulillah Pak Ajis. Nah, beban ibu selama ini yang ibu tanggung setelah ibu ngobrol dengan Pak Ajis sedikit sudah agak mencair, sudah agak lega perasaan ibu Pak Ajis. Ya, Alhamdulillah Ya, terima kasih banyak Pak Ajis atas saran dan masukannya ya. ya, alhamdulillah Ibu ya. Saya juga merasa senang gitu kan ketika mendengar Ibu senang kemudian solusinya sudah terpecahkan gitu kan Bu walaupun masih sedikit-sedikit dan tentunya masih memerlukan waktu kan Bu ya. Nah, Betul betul. tapi Bu dari rencana yang Ibu rencanakan tersebut apakah ada deadline waktunya Bu dalam Eh pelaksanaannya gitu? Ya, nah, Ibu kan berencana nanti minggu depan ya, minggu depan akan adakan pendekatan. Nah, setelah pendekatan Ibu dengan beliau itu, nanti akan Ibu kasih jeda 2 minggu ya lamanya. Nah, kalau misalkan dalam jangka waktu 2 minggu rekan Ibu tersebut belum ada perubahan atau tidak ada perubahan sama sekali, ya mungkin nanti Ibu akan mengadakan diskusi lagi dengan rekan Ibu yang lain gitu. Bagaimana untuk solusi ke depannya gitu. Iya. Lalu Bu, untuk selanjutnya dukungan apa Bu yang kira-kira Ibu butuhkan gitu kan dalam melaksanakan komitmen atau rencana Ibu tersebut? Dukungan Ibu untuk menyelesaikan masalah Ibu dengan rekan-rekan tersebut, yaitu karena ini inti permasalahannya bukan pribadi ya, ini menyangkut rekan yang lain juga. Intinya Ibu berangkat dari kebersamaan, begitu. Dukungan dari rekan yang lain.
Ya. Wah, ide yang sangat bagus sekali, Bu ya. Semoga segala bentuk permasalahan yang sedang Ibu alami segera terselesaikan, Bu ya. Dan juga Amin, bisa amin Pak Ajis. semuanya kembali baik seperti biasanya, Bu ya. Iya, Ya. iya, iya. Terima kasih Amin Pak ya, bara alamin, Bu ya. Ajis. Ya, Amin. sama-sama Ibu ya. Ada lagi Ibu yang mau dibicarakan? Kayaknya untuk permasalahan yang Ibu hadapi sekarang ini sudah eh, terselesaikan ya, terselesaikan maksudnya dalam Iya. artian sudah terpecahkan dengan adanya kita ngobrol dengan Pak Ajis ini ya. Terima kasih terima kasih banyak Pak Ajis. Mudah-mudahan ya silaturahmi kita jangan sampai hanya di sini. Kedepannya kalau misalkan baik Ibu ataupun Pak Ajis ada sedikit masalah, kita sharing saja ya. Kita sharing saja, jangan Baik Ibu dipendam ya, sendiri. saya Jangan seperti ibu dipendam sendiri akhirnya jadi bulek gitu. betul betul Iya, Ibu, baik sekali ya Ibu ya. Nanti pun saya pun tidak akan sungkan Bu ya ketika saya iya, punya permasalahan atau apa, saya juga akan sharing tentunya iya, kepada iya, Ibu ya. iya, iya, iya. Ya, Terima kasih sebelumnya Pak terima Ajis. kasih Ibu ya. Iya, Ya, sama-sama sama-sama Pak Ibu. Ajis. Ya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Ajis. Assalamualaikum Pak Ajis. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Pak Ajis hari ini? Sehat? Alhamdulillah Ibu sehat. Bagaimana dengan Ibu? Apakah sehat? Alhamdulillah hari ini Ibu juga sedang sehat ya Pak Ajis ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Amin ya amin Allah ya Ibu. rabbal alamin. Pak Ajis, walaupun kelihatan sehat ya oleh Ibu, tapi kelihatan dari mimik mukanya Pak Ajis kayak menyimpan sesuatu ya. Mungkin bisa curhat ke Ibu? Iya, ini begini Bu, memang saya sedang banyak pikiran ini Bu ya pada saat ini. Dan juga saya bingung mengutarakannya harus kemana gitu kan Bu ya. Lalu apakah Ibu kira-kira ada waktu gitu kan Bu untuk bisa berbicara Bu? Oh iya, kalau orang tua bisa nebak pasti nih ada sesuatu. Iya. Iya Pak Ajis, boleh silakan Pak Ajis, kita ngobrol ya, kita sharing dengan Ibu. Mau kapan Pak Ajis Iya. ngobrol sama Ibu? Hari ini juga tidak Iya. apa-apa, Ibu sedang kosong, tidak ada kerjaan yang sangat-sangat penting begitu, lagi santai. Boleh Pak Ajis, boleh. Oh, oh iya Ibu, kebetulan Ibu ya kalau seperti itu, kalau hari ini atau jam ini Ibu sedang kosong, boleh Bu, saya mengganggu waktunya sebentar Bu ya untuk berbicara, mengobrol gitu Bu terhadap permasalahan yang sedang saya alami Bu. Boleh Pak Ajis, boleh sekali, boleh, boleh, boleh. Iya. Gimana Pak Ajis? Jangan sungkan-sungkan ya. Mau curhat masalah pribadi boleh, curhat masalah pekerjaan boleh. Kalau seandainya Ibu bisa sharing, bisa memberikan solusi, kenapa tidak? Gitu. Ya, terima kasih Ibu sebelumnya atas waktunya Bu ya. Sama-sama Jadi Pak seperti Ajis. ya, jadi seperti ini Bu, permasalahan yang sedang saya alami ini Bu. Kebetulan kan saya sebagai wali kelas Bu ya untuk tahun sekarang. Nah, di dalam wali kelas ini atau di dalam kelas yang saya wali ini Bu, terdapat ada satu orang siswa Bu yang jarang sekolah Bu. Ketika saya telusuri waktu itu, ia itu tinggal di rumahnya sendiri Bu. Maksudnya sendiri orang tuanya itu sibuk bekerja Bu. Ada dua-duanya di pabrik Bu. Sedangkan dia di rumahnya itu hanya seorang Bu, hanya sendiri gitu kan. Oh, Sehingga ketika waktu pelaksanaan sekolahnya dia jarang sekali sekolah Bu dengan alasan kesiangan Bu. Jadi hal itu yang membuat saya bingung gitu kan Bu, harus seperti apa nih cara mengatasi siswa tersebut Bu. oh seperti itu permasalahan yang Pak Ajis hadapi ya, begitu. Iya. Nah, selain Pak Ajis ini ngobrol curhat sama Ibu, sudah pernah ngobrol ke teman yang paling dekat belum? Gitu, ke rekan di sekolah begitu. Ya, sebelumnya belum Bu, Oh, karena belum. tadinya saya merasa bisa saya selesaikan sendiri gitu kan Bu. Iya, iya, Ternyata iya. tidak bisa gitu kan Bu. Sudah 1 bulan Oh, ini anak
anak tersebut masih terus mengulangi Bu perilaku tersebut gitu kan. Hmm. Sehingga sekarang ada momen yang pas dengan Ibu, sekalian saya berbicara gitu kan Bu, sharing dengan Ibu. Iya, iya, iya. Begini Pak Ajis, memang pengalaman seperti itu sering ya, bukan hanya di Pak Ajis saja. Di sekolahan Ibu juga itu sering seperti itu, kejadian siswa yang sering bolos masuk ke sekolah. Nah, ini mungkin gambaran dari Ibu nih ya, solusi yang pertama yang dilakukan oleh Pak Ajis kalau misalkan ini bisa diterima oleh Pak Ajis, sebelum kita mengadakan kunjungan ke orang tuanya ya, kita panggil dulu siswa tersebut. Kita tanya baik-baik ya, apa permasalahan yang terjadi sehingga dia sering tidak masuk ke sekolah begitu. Nah, biasanya Pak Ajis kalau siswa suka ditakut-takuti oleh guru itu suka nurut biasanya begitu ya. Tapi dalam artian Nah, kita menakut-nakuti siswa tersebut dalam artian supaya siswa tersebut bisa kembali lagi masuk sekolah seperti biasa, bisa rajin lagi begitu. Tadi Pak Ajis iya, menjelaskan alasannya bahwa siswa tersebut masuk ke sekolahnya jarang itu dengan alasan karena di rumahnya sendiri dan dia sering bangun kesiangan, orang tuanya bekerja dua-duanya sehingga dia tidak ada yang iya, yang membangunin seperti itu mungkin ya alasannya. iya, iya Nah, Ibu, alasannya seperti itu. ya, berarti Pak Aji sudah ada tindakan itu sudah memanggil siswa tersebut dan sudah bertanya kepada siswa tersebut ya. Ya sudah Bu. Mm. Tapi Hanya dari tindakan Pak Ajis yang pertama itu hasilnya seperti apa? Siswa tersebut, nah, apakah ada ya, perubahan atau tidak? ternyata Bu hasilnya masih kurang efektif Bu. Ketika saya ajak di ruang BK gitu kan, ketika berbicara dua orang secara empat mata, Hmm. ya iya 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 saja Bu. Hanya beberapa hari ke depannya berperilaku seperti itu lagi Bu. Jadi Oh, makanya saya gitu. bingung gitu kan, solusi yang seperti apa gitu kan yang baik gitu kan tadinya untuk siswa tersebut gitu kan. Hmm. Nah, tadi kan solusi yang pertama Pak Aji sudah lakukan bahwa Pak Aji memanggil siswa tersebut ya, diajak ngobrol berdua begitu. Karena solusi yang pertama oleh Pak Ajis dilakukan itu hasilnya hanya beberapa saat begitu ya. Nah, sekarang Ya, silahkan coba pergunakan tahap yang kedua, solusi yang kedua, Pak Ajis adakan kunjungan ke rumahnya. Pak Ajis temui kedua orang tuanya begitu ya. Tapi Pak Ajis juga harus tahu jadwal orang tuanya ada di rumahnya itu jam berapa. Intinya Pak Ajis datang ke rumah siswa tersebut, orang tuanya harus ada di rumah. Karena tujuan kita ke rumahnya itu kan kita akan bertanya kepada orang tuanya bukan kepada siswanya begitu. Nah, itu solusi dari iya, Ibu seperti itu Pak Ajis. iya. Betul sekali Bu ya. Rencana saya selanjutnya pun seperti itu Ibu, akan menghadiri atau akan mengunjungi rumahnya beserta menemui orang tuanya tentunya dengan cara ya seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya. Iya. Nantinya saya pun akan memilih waktu kan Bu. Hmm. Sekalipun walaupun hari libur seperti hari Minggu tidak apa-apa gitu kan. Bukan kebetulan rumahnya dekat gitu. Hanya beberapa menit lah dari rumah. Oleh karena itu ya saya pribadi tidak keberatan gitu kan, walaupun hari libur tidak ada salahnya juga gitu kan Bu, kita bersilaturahmi kepada orang tua tersebut untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi gitu ya Bu, tentunya gitu Nah, kan. iya, iya. Nah, itu tepat Pak Ajis ya kita coba ya kenapa kita apapun itu harus kita coba apalagi ini menyangkut pendidikan ya. Karena kita sebagai guru itu harus bertanggung jawab. Tadi Pak Ajis menjelaskan kepada Ibu walaupun hari libur saya akan tetap berkunjung silaturahmi ke rumah siswa tersebut. Itu hal yang Iya. sangat luar biasa Pak Ajis ya. Nah, itu. Mudah-mudahan solusi yang kedua ini bisa menyelesaikan masalah Pak Ajis dengan siswa Pak Ajis tersebut. Nah, sekarang Ibu mau balik bertanya nih sama Pak Ajis. Kalau seandainya solusi yang kedua ini tidak berhasil, rencana Pak Ajis ke depannya mau bagaimana? Ya, tentunya untuk rencana saya ke depannya
akan memberikan sebuah surat peringatan tentunya Bu ya kepada siswa tersebut gitu kan. Setelah sebelumnya saya pribadi sudah melaksanakan sebuah segitiga restitusi tentunya Bu ya Iya, iya. dengan siswa tersebut, namun masih belum ada perubahan, tentunya akan diberikan sebuah surat peringatan gitu kan, Iya, supaya dia merasa ada takut dan tentunya bukan takut ya, ada perasaan ingin berubah gitu kan Bu ke iya, iya, depannya. iya. Betul, betul, betul. Ya betul Pak Ajis, itu langkah yang sangat baik sekali itu ya. Surat peringatan itu, SP itu bukan hanya diberikan oleh perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik saja ya. Kita juga di sekolah surat peringatan itu harus diberikan. Jangan hanya diberikan kepada guru saja yang sering bolos, kepada siswa juga itu harus begitu. Iya. Iya, Ya baik Ibu. mudah-mudahan ya Pak Ajis ya, solusi yang akan Pak Ajis jalani dapat berjalan dengan lancar begitu Pak Ajis ya. Amin, Nah, amin Ibu. Terima iya, kasih Ibu iya atas sama-sama Pak waktunya tentunya ya. Ajis. Dan saya sekarang merasa lebih lega, lebih tenang gitu kan Bu. Ketika permasalahan yang saya alami kemudian dituangkan atau sharing gitu kan dengan sesama guru gitu kan, apalagi sesama wali kelas gitu kan Bu. Saya merasa Iya, senang atas waktu yang telah Ibu berikan Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf Bu ya telah mengganggu waktunya gitu kan Bu karena permasalahan yang sedang saya alami ini. tidak apa-apa Pak Ajis, malah Ibu senang ya. Kita bisa sharing begitu, tukar pendapat. Nah, seperti hal tadi yang Ibu jelaskan di awal, apabila nanti Pak Ajis ada hal-hal yang perlu dibicarakan atau dimusyawarahkan, jangan sungkan-sungkan. Kita lanjut saja diskusi seperti ini ya. Terima kasih Baik, baik Ibu. sama-sama Pak Ajis, Ibu juga ya. Begitu. Ya, Ya, mungkin obrolan kita di siang ini kita cukupkan sampai di sini Pak Ajis ya. Mudah-mudahan apa ya yang baik. kita obrolkan barusan, kita bicarakan barusan, ada hikmah yang baik untuk kita berdua ya. Semoga Amin, kita, amin Ibu. semoga Ibu dan Pak Ajis di sekolah bisa menyelesaikan masalah masing-masing dengan baik, tidak berbuntut masalah yang selanjutnya. Terima kasih Pak Ya, Ajis. amin Ibu. Wassalamualaikum Sama-sama. Saya juga warahmatullahi terima kasih Ibu. wabarakatuh. Ya.